Bitcoin. Karena dia tidak percaya ini koin mau harga tinggi, maka dia jual lah ini Bitcoin ini dengan apa? Cuma dengan 20 Bitcoin. Tapi tiba-tiba beberapa tahun kemudian, kalau dia tahan ini Bitcoin ini, maka sebenarnya dia bisa koin di dunia sini. Nah, sama dengan Binetworld. Binetworld itu dari 2019 di sini adalah satu penyempurnaan Bitcoin. Karena Bitcoin dalam menambang itu dia punya energi yang cukup besar, sehingga banyak negara yang sudah mulai tolak ini penambangan Bitcoin karena dia punya komputasi yang tinggi, punya energi yang besar, jadi banyak negara yang mau menolak itu. Baru kedua adalah dia ramah lingkungan kan. Karena itu dia cuma boleh menambang lewat cukup dengan smartphone, orang boleh menambang. Sehingga banyak orang di 2020-2021 tak percaya bahwa ini betul-betul akan menambang koin. Karena orang tahu menambang itu punya teknologi tinggi, tapi hanya dengan smartphone orang boleh menambang. Itu banyak. Dan banyak orang menganggap bahwa ini proyek halu. Tidak percaya. Banyak dibully. Tetapi kemudian perjalanannya waktu hampir 5 tahun, maka terbukti bahwa ternyata Binetworld ini salah satu kripto yang akan merajai dunia. Karena dia bukan hanya komunitas, tetapi dia menjadi uang digital. Nah, makanya semua 5 tahun. Banyak orang bertanya, kenapa kok ini Binetworld ini yang listing? Kalau dalam istilah itu, kalau orang main itu kan listing di exchange. Macam di Dodax, Crypto dan lain-lain. Kalau di dunia itu Binance. Tetapi memang dia tidak akan listing di sana karena dia akan menciptakan satu ekosistem. Makanya core team Binetworld mengundang semua investor yang ada di dunia dan semua orang yang punya keahlian di teknologi. Dia mengundang mengikuti hackathon dan membuat satu platform yang akan boleh menampung koin ini. Dan di Indonesia ada salah satu platform yang sudah lulus hackathon yang sudah siap menampung koin ini, yaitu Pisaurum. Dulunya waktu dia ikut hackathon, Pisaurum sudah nama, tetapi kemudian ada saran dari Kortin karena mungkin akan digunakan bukan hanya di Indonesia, maka dia berubah menjadi Pisaurum Global. Jadi biasa disingkat dengan Pisok Global. Nah, Pisok Global ini akan meluncurkan marketplace pada tanggal 20 Desember 2023. Dan dia akan mengusung teknologi Web3, satu-satunya marketplace yang akan mengusung teknologi Web3 di Indonesia, dan dia berstandar internasional. Nah, disinilah ini Pisaurum ini akan mempunyai dua layar untuk rupiah sama dengan Shopee, dan satu layar untuk menampung koin Binetworld. Jadi koin kripto. Jadi kalau kita mau belanja, ada yang namanya rupiah, ada yang namanya barter dengan koin kripto. Jadi berbahagialah kita semua yang sudah boleh bergabung dengan Binetworld. Karena Pisaurum hanya membeli, menampung. Tetapi yang intinya adalah orang boleh bisa barter mulai tanggal 20 Desember kalau kita menjadi member prioritas dari Pisok Global. Nah, kalau orang sekarang memang menambang sekarang kalau sendiri, artinya kalau sendiri tidak sama dengan cari orang, maka orang dalam 5 hari itu orang boleh dapat 1 koin. Hanya dalam 5 hari orang dapat 1 koin. No? Susah sekali sekarang. Kalau bulan lalu masih angka. Jadi minggu bulan berikut mungkin akan kurang 3, dan selanjutnya kurang 1 bulan 1 koin, 1 tahun 1 koin, bahkan dia sampai habis. Tapi dengan 1 koin ini orang tahu berapa yang Pisok Global akan membeli ini barang. Dia mengikuti GCV dari Cina, yaitu 314.159 US dollar 1 koin, atau kurang lebih kalau dirupiahkan 4,7 miliar. Dan memang
memang ini salah satu hal yang banyak orang tak percaya. Memang orang banyak tak percaya bahwa siapa masa koin begitu. Ya, itulah dia. Karena Pineto bukan hanya membuat koin, tetapi juga mengusung teknologi, yaitu Web3. Kalau orang tahu bersama bahwa seperti kalau Bitcoin kan Web2. Kalau sekarang Twitter, Facebook yang orang pakai sekarang sama WA dan segala macam itu masih Web3, Web2 dan sekarang itu maka masuk di Web 3.0 yang dimana blockchain web ini akan terdesentralisasi. Sehingga tidak ada lagi misalnya seperti tahun-tahun lalu itu kalau tidak salah pernah heboh mengenai Facebook itu juga mencuri data kan begitu atau menjual data ke pihak lain, tapi dengan teknologi Web 3 itu terdesentralisasi maka keamanan data itu tidak akan dijamin dan kemungkinan besar maka semua platform yang ada di dunia ini kalau dia tidak masuk ke Web 3 maka akan ditinggalkan oleh orang. Nah, misalnya contoh misalnya Facebook, kemungkinan ada pesaing Facebook. Kalau Facebook masih tetap mengusung Web 3, Web 2, maka dia kalah dengan platform yang akan mengusung Web 3. Nah, ketika dia masuk ke Web 3, maka dia ketemulah dengan Pineto. Karena dia yang perintis teknologi Web 3. Jadi barangkali itu segambaran umum. Jadi tanggal 20 akan launching yang namanya marketplace Bishop Global, Bishop Shopping Global. Nah, oleh saat itu koin yang akan ditambah oleh adik-adik yang namanya koin P itu akan orang boleh pakai pada tanggal 20 Desember. Nah, apa saja itu sama dengan shopping, Shopee kan itu tinggal orang klik. Cuma bedanya kalau orang bayar dengan rupiah, kalau koin harus barter. Sebetulnya sama beli, cuma karena alat tukar Indonesia kan rupiah, maka dia nggak bisa cara bilang aku jual bayar barang di marketplace nggak bisa. Makanya cuma boleh pakai barter. Koin ini akan diantar dengan handphone, alat elektronik dan semua jenis. Bahkan ada kendaraan, mobil, bahkan rumah bulan Februari tahun tanggal 14 bulan Februari 2024. Bishop akan meluncurkan yang namanya P-Smart Home The Property, yaitu platform yang akan menyediakan rumah dan membangun perumahan, hotel dan segala macam dengan dibarter dengan koin. Nah, mudah-mudahan adik-adik kalau sabar dan menjadi orang yang masih muda, belum kelar kuliah kan, kalau tahun depan itu sudah ada rumah. Tapi berharap setelah open minded global, ini masih open minded sendiri, jadi masih terbatas di dalam negara di Indonesia, belum ke global karena kalau tim memang belum meluncurkan ini secara global. Kalau itu sudah open minded global, maka koin ini bisa diganti dengan fiat. Nah, fiat dengan artinya bahwa orang boleh tukar dengan koin, tapi mau tunggu CBDC. Kan di Indonesia kan semua kemungkinan tahun depan lah CBDC. Tahu CBDC non? Tahu. Central Bank Digital Currency. Jadi uang digital. Jadi masing-masing negara sebentar dia ada CBDC rupiah, no? Ada CBDC dolar dan masing-masing negara. Karena apa? Karena rupiah tidak akan bisa diganti oleh uang apapun. Walaupun itu misalnya Pineto dalam bentuk uang digital, tapi dia harus transaksi di Indonesia harus dengan rupiah. Makanya dia akan dikonversi dengan CBDC rupiah baru orang. Jadi kalau ada orang kalau dia ada uang digital itu berarti rupiah sesuatu mutahab, nggak bisa. Karena rupiah adalah kedaulatan, jadi tidak ada orang bisa ganti. Makanya ketika orang bertransaksi, belum orang akan bilang bahwa koin ini akan membeli barang atau apa, tidak bisa, walaupun dia uang digital, tapi harus dalam bentuk barter. Itu pun adik-adik, misalnya orang beli oto, kan barter oto misalnya.
Nah, foto yang misalnya diarahkan, contoh ya, nanti sebentar kan dia ada orang beli oto di showroom, maka dia klik, orang tukar koin, jadi orang tukar dengan koin, maka diarahkan, oh dealer mana, maka akan ketemu dengan saya sebagai perwakilan di showroom, kita antar di dealer yang ditunjuk oleh aplikasi. Ketika orang itu ambil di kendaraan, maka di showroom akan membayar lunas di showroom. Jadi apa? Di dealer yang bersangkutan. Nah, begitu juga kalau adik-adik punya nantinya itu kan ada sembako juga di showroom ada sembako. Jadi misalnya ada orang tua atau saudara punya misalnya penampung beras besar, bisa kerjasama dengan di showroom. Karena ketika masuk di marketplace, jadi akan melayani pionir yang ada di Sulawesi Utara, dia belanja di situ. Tapi jangan takut, jangan bilang kok nggak bayar koinnya Anda. Jadi ketika beras itu dibeli oleh torang bertransaksi dengan Tompi Amili beras, ini di showroom dibayar dengan rupiah. Kata orang pion, orang saudara membayar, bukan? Karena koin ini belum bisa beredar sekarang karena sampai open market global. Jadi dia tampung ini koin ini sampai dia open market. Jadi jangan khawatir kalau misalnya orang yang mungkin satu saat kalau ini di showroom sudah terbuka, sudah launching, nantinya juga orang akan membina usaha-usaha kecil menengah. Siapa tahu di Politon ini ada produk-produk yang mau diciptakan atau inovasi-inovasi bisa orang pasarkan lewat marketplace. Jadi bisa misalnya peralatan apalah orang bikin, orang pasarkan ke marketplace itu bukan hanya dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Karena di showroom juga sudah ada izin untuk ekspor impor. Jadi barangkali itu dulu mungkin pesan saya adalah orang klik dulu. Klik petir. Apa yang orang sudah bikin orang klik dulu, klik petir. Dan mudah-mudahan ini betul secara manusia ini sudah cukup sempurna, tapi yang sempurnakan cuma Tuhan. Dan sampai sekarang ini kalau kita mengatakan bahwa 99% itu sudah siap semua, tadi malam juga orang meeting, tetap tanggal 20 akan launching, dan bagi member prioritas, ya, karena memang cuma member prioritas yang bisa belanja nanti. Tapi kalau ada ini juga namanya member prioritas di showroom, klik dong. Karena tahun depan mungkin open market global, orang boleh tukar, orang boleh jual di mana saja. Bukan hanya terbatas di sini ya. Kan ya gitu. Jadi jangan khawatir. Seandainya kita orang misalnya kita nyata mau jadi member prioritas di showroom, sabar. Klik terus. Karena orang akan satu saat orang akan bisa jual itu lewat semua utilitas yang ada di dunia. Karena dia akan open minded global kemungkinan tahun depan, rate perkiraan. Tetapi di showroom akan memulai cuma di dalam negeri, cuma di Indonesia. Jadi untuk memberi kontribusi kepada core team dunia itu bahwa itu kematangan utilitas sudah berjalan. Jadi dalam proses kematangan ekosistem supaya betul-betul dia open minded global itu berjalan dengan baik. Jadi bagi yang belum bersedia jadi member prioritas, tidak apa-apa, klik ya. Tapi kalau yang sesuka misalnya mau tukar tiap koin paling nyadar tanggal 20 HP, boleh. Nah sekarang pertanyaan, apa sebagaimana orang boleh jadi member prioritas? Nah, member prioritas adalah dia syarat cuma satu. Orang memberi seragam lengkap untuk orang pakai pada saat launching nanti tanggal 20, yaitu jeans, celana jeans, kaos topi dengan harga 300.000. Tapi kalau orang total itu jeans itu saja mungkin 300-an karena pasti yang bagus karena pakai di Hotel Sultan bagi yang mau suka tinggi. Nah dengan harga 300 dan secara otomatis menjadi member prioritas. Nah member prioritas pada tanggal 20 nanti kalau orang jadi member prioritas, bagi yang belum KYC, ini kan masih ada KYC, KYC.
atau belum migrasi koin ke P-Browser, ke Web3, berarti kan orang belum boleh belanja. Tetapi saya jamin sebagai perwakilan P-Showroom, karena memang orang diizinkan untuk itu, bisa menjamin bagi semua member prioritas boleh belanja, koin akan dipinjamkan. Misalnya, kalau di sini ada 1000, ikut semua, oh misalnya ya, bener ya, yang belum KYC semua, kita boleh bantu dia akan HP 1000. Kenapa kita berani? Karena apa? HP yang akan diberikan kesempatan transaksi pada tanggal 20, semua member prioritas harus belanja. So ada koin atau belum harus. Makanya yang menjamin koin itu harus perwakilan. Seandainya 1000 kemudian 3 juta, kan cuma 3 miliar. Ya, dan berarti kan yang ada sampai 1 koin itu kita kasih toh, atau bener toh, tidak sampai 1 koin. Jadi orang tanya, mesti bayar 300? Itu hanya mendukung bahwa itu orang bersama-sama dengan P-Showroom untuk mensukseskan program courting Binetworks Serga Dunia, bahwa orang menunjang itu. Nah, apa yang orang bikin? Karena dia akan mulai streaming nanti pada saat launching, dan itu akan disiarkan di seluruh dunia bahwa inilah komunitas Binetworks di Indonesia dan P-Showroom. Nah, begitu. Jadi ini akan mengkampanyekan Binetworks yang ada di Indonesia. Jadi orang diwajibkan untuk beli seragam kalau maksudnya jadi member prioritas. Tapi kalau juga yang tidak menjadi member prioritas, saran saya sebagai pionir pilih. Tapi malu kalau masuk kembalinya ada HP baru tanggal 20, ya diserahkan. Dan setelah itu, selanjutnya orang boleh transaksi. Boleh transaksi, toh? Karena nantinya itu akan ada barang yang sosial sekarang, elektronik, HP, dan kemungkinan Januari mudah-mudahan soal kendaraan, mobil, motor, dan perumahan. Tapi kalau membernya member prioritas, kalau belum open minded tahun depan, orang belum boleh apa-apa ini Bitcoin. Begitu. Jadi barangkali itu terima kasih. Kalau ada yang bertanya silakan, cuma terbatas karena waktu mungkin 5 menit. Sambil itu, kalau orang mau suka menggunakan P-Showroom Group, maka orang mesti ada Telegram. Ya. Supaya orang ikuti terus ini perkembangan, kita kasih masuk di grup Telegram di Sulut. Tapi juga orang boleh ikut obrolan ke pusat kalau orang suka. Ya. Jadi kita punya nomor ini ya. 0896 97 96 16 19 coba DM coba kita. Itu WA dengan Telegram. Kalau saya Telegram, kita kasih masuk di grup P-Showroom supaya orang di situ ada edukasi baik Binetworks maupun P-Showroom informasi. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya? Mungkin ada? Ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita kalau ada informasi terupdate boleh orang DM di sini, bisa WA, bisa Telegram. Oke. Tapi kalau ada grup P-Showroom cuma di Telegram. Atau kalau misalnya ada adik-adik yang misalnya kita mau bilang ke kita Tamang, kita Mitua atau kita Pitua, dia mau mendaftar, kalau ada kesulitan boleh telepon, atau kalau jelaskan dia tak percaya tuh P-Showroom, masuk aja di grup pasti ada penjelasan. Ya mudah-mudahan semua orang sukses semua, dan apa yang kita harapkan boleh tercapai dengan baik. Ya. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sukses selalu, tetap semangat, tetap menang. Terima kasih buat adik-adik, kita tepuk tangan. Dan apa yang diharapkan kita bersama 20 Desember orang bisa melihat perkembangan P-Network melalui P-Showroom yang nantinya akan
launching 20 Desember 2023. Nah, Akhir tadi Oktober kita tambahkan, akhir Oktober orang semua dapat lihat ini bagaimana ini marketplace. ya. Marketplace ini seperti ini, tapi pada prinsipnya dia sama dengan Shopee, Ya. sama dengan apa Tokopedia. Sama. Ya. Cuma di showroom itu ada dua layar, layar rupiah dengan layar barter. Nah, layar barter ini yang toin fee. Oke. Sip. Ya. Terima kasih, dan NER saat ini akan mendaftar jadi member priority.